Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Bapak doakan semoga kalian sehat walafiat sehingga siap menerima challenge di hari ini. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia. Pada masa itu dunia Islam yang ada di wilayah Asia itu sedang mengalami puncak-puncaknya, sedang bergairah-gairahnya. Lalu bagaimana dengan Islam yang ada di wilayah Timur Tengah? Pada saat itu juga Islam sedang berkembang pesat, di mana ilmu pengetahuan juga sangat berkembang. Lalu pertanyaannya, bagaimana kondisi di dunia Eropa? Oke? Sebelum Bapak menjelaskan materi kita di hari ini, Bapak ingin menampilkan dulu tujuannya. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, silahkan kalian amati, kalian cermati tujuan kita di hari ini. Kalau kita mencermati tujuan kita, pembelajaran kita di hari ini, maka kalian akan tahu ternyata selain kita belajar materi, kita juga diasah untuk menumbuhkan karakter-karakter positif. Di sini tercantum bagian dari solutif. Jangan sampai kalian sudah mempelajari sejarah, mempelajari peristiwa-peristiwa, kalian bukan menjadi bagian yang solutif, bahkan ada yang menjadi masalah di lingkungan kalian. Jangan sampai itu terjadi. Nah, bagaimana tujuan itu dapat tercapai? Maka Bapak mengambil atau mengintegrasikan imtak di pagi hari ini dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 66, yang artinya, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ternyata di Quran sendiri kita diperingatkan jangan sampai kita melewatkan sebuah peristiwa atau kejadian yang ada. Apapun kejadiannya, kita ambil hikmahnya, kita pelajari. Jangan sampai sesuatu yang terjadi kita tidak tahu hikmahnya itu apa, sehingga kalau peristiwa itu negatif kita akan mengulangi kejadian seperti itu. Jangan sampai, atau istilahnya jatuh di lubang yang sama. Oke? Materi kita di hari ini yakni pemikiran di balik peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Apa itu peristiwa-peristiwa penting di Eropa? Untuk video kali ini Bapak mengambil dua tema, Renaissance dan Aufklärung. Kalau kalian menonton film-film kolosal, pasti kalian tahu. Mungkin kalian tahu tokoh Dracula. Dracula itu juga tidak lepas dari konsep ini. Nah, apa itu tentang Renaissance? Apa itu tentang Aufklärung? Itu akan kalian tahu setelah melihat video yang Bapak putar berikut ini. Silahkan amati videonya. Apa yang ada silahkan kalian catat. Silahkan. Baik, sebelum kita mempelajari mengenai Renaissance maupun Aufklärung, kita harus tahu dulu lini masa mengenai sejarah di Eropa. Bahwa di Eropa itu, untuk ditarik garis waktunya, itu ada abad pertengahan, Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, merkantilisme, dan revolusi industri. Bagaimana rangkaiannya? Ternyata sebenarnya sebelum di abad pertengahan, Eropa itu pernah mengalami puncak kejayaan, yaitu pada saat kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Namun dalam perkembangannya, ternyata kebudayaan Eropa itu mengalami penurunan dan kalah bersaing dengan kebudayaan Islam. Islam yang pada saat itu sedang mengalami zaman keemasan, ternyata di Eropa itu mengalami zaman kegelapan. Kalau kalian melihat film-film kolosal pada serial-serial Eropa, itu kalian pernah mendengar konsep Dracula. Nah, Dracula itu muncul pada zaman The Dark Age, zaman kegelapan. Nah, karena Eropa mengalami zaman kegelapan, maka Eropa mengalami kemunduran. Eropa kalah dengan kebudayaan Islam. Nah, dari situlah maka muncul Renaissance.
Apa itu Renaissance? Semangat. Semangat ingin melahirkan kembali. Apa yang ingin dilahirkan kembali? Yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi. Lalu setelah Renaissance muncul Aufklärung, pencerahan bahwa orang-orang itu harus dicerahkan. Lalu muncullah reformasi gereja, merkantilisme, dan revolusi industri. Ketika ini akan dibahas di minggu depan. Selanjutnya, Eropa pada abad pertengahan disebut juga dengan zaman kegelapan yang dimulai ketika jatuhnya Romawi Barat ke tangan kaum barbar Ordoaker, sehingga dimulainya lah zaman Renaissance. Mengenai lini masa kita sudah melihat. Sekarang Bapak jelaskan untuk lebih dalam lagi. Ciri-ciri di zaman pertengahan. Dunia Eropa tidak mengalami perkembangan, baik dalam seni, ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Padahal aspek-aspek ini itu pernah berkembang pesat pada kebudayaan Romawi dan Yunani. Lalu jatuhnya kredibilitas gereja karena dianggap menyimpang dari ajaran kitab. Nah, kenapa dianggap menyimpang? Karena ternyata pada zaman itu dogma agama itu sangat kuat sekali dan melarang ilmu pengetahuan. Bahkan banyak ilmuwan-ilmuwan di Eropa yang mendapatkan hukuman karena bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja pada saat itu. Nah, dari situlah maka Eropa mengalami kemunduran. Lalu, dengan Eropa mengalami kemunduran, maka muncullah Renaissance. Di manakah Renaissance awal pertama muncul? Yaitu di negara Italia, di wilayah Florencia. Florencia itu kota dagang, di mana di kota dagang ini akhirnya muncullah kaum-kaum bangsawan, orang-orang kaya baru. Mereka menginginkan bahwa Eropa ini harus disadarkan, jangan terkungkung oleh dogma agama saja, seperti itu. Nah, lanjut. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali, ingin melahirkan kebudayaan Yunani dan Romawi. Menekankan paham humanisme. Apa itu humanisme? Memanusiakan manusia, akal pikir manusia itu harus dikembangkan. Nah, akhirnya Renaissance sendiri didukung oleh Paus Leo ke-10. Faktor-faktornya munculnya banyak kelas menengah baru tadi. Dukungan dari penguasa karena kotanya maju, pajaknya pun naik, dan akhirnya bangsawan pun mendukung. Nah, lalu, Aufklärung. Aufklärung itu adalah sebuah gerakan besar di Eropa pada abad ke-18 Masehi untuk memberikan kedudukan dan kepercayaan yang luar biasa kepada akal budi manusia, menggambarkan suasana yang penuh semangat, kompetisi, dan mengarah pada perebutan dominasi semua aspek kehidupan. Jadi, orang-orang pada zaman ini memang benar-benar dicerahkan. Jangan hanya terfokus pada dogma agama saja. Ternyata di luar sana ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di luar sana itu mana? Yakni ya di dunia Islam. Dari wilayah Timur Tengah hingga wilayah Balkan. Kalian sudah belajar geografi. Balkan itu siapa saja. Bahkan yang lebih mirisnya lagi bagi peradaban Eropa di wilayah Spanyol, yaitu Andalusia, itu menjadi negara Islam di mana pusat kebudayaan ilmu pengetahuan berkembang begitu pesatnya. Nah, dalam Aufklärung itu muncul paham-paham baru. Yang paling terkenal itu ada 3, rasionalisme, empirisme, dan kantiatisme. Rasionalisme itu menekankan akal budi. Pemikiran manusia itu harus digembleng sebegitu luar biasanya, diberi kebebasan. Lalu empirisme itu bahwa pengetahuan itu harus dicari. Cari kemana? Ya ke negara-negara Islam. Dipelajari penemuan-penemuannya, dibawa ke Eropa. Dan yang ketiga, kantiatisme, yaitu hasil kerjasama 2 unsur, pengalaman dan kearifan akal budi. Kedua aliran berseberangan ini mengakui salah satu unsur sebagai sumber pengetahuan sehingga menjadi tidak seimbang. Seperti itu.
Nah, dari pengertian Aufklärung, Renaissance, untuk lebih jelasnya lagi, selain video ini juga Bapak akan berikan handout untuk kalian belajar bagaimanakah tentang Renaissance dan Aufklärung, seperti itu. Oke, dari video ini maka kalian tahu ternyata dunia Islam itu pernah mengalami puncak kejayaan. Ibarat sebuah bola dan ada center, maka kalau center itu diarahkan ke bola, bola yang menghadap ke center itu pasti akan terang. Nah, kalau ada yang terang berarti ada yang gelap. Pada saat itu dunia Islam sedang terang benderang, ilmu pengetahuan dikembangkan dengan sangat luas. Tetapi keadaan itu justru berbanding terbalik dengan dunia Eropa. Eropa mengalami zaman kegelapan atau yang dikenal dengan the Dark Age. Konsep agama itu menutupi ilmu pengetahuan, itulah yang menyebabkan bangsa Eropa mengalami kemunduran. Lambat laun kemunduran itu dirasakan oleh orang-orang Eropa. Padahal dulunya nenek moyang orang Eropa itu pernah mengalami zaman keemasan pada saat kerajaan Yunani dan Romawi. Nah, dengan adanya dua peradaban itu, orang Eropa ingin menimbulkan kembali atau menghidupkan kembali atau yang dikenal dengan istilah Renaissance. Nah, setelah Renaissance itu ada, maka muncul Aufklärung. Artinya apa Aufklärung? Pencerahan, mencerahkan orang-orang Eropa. Selain diberikan bekal agama, juga diberikan konsep tentang ilmu pengetahuan. Itu maka orang-orang Eropa berbondong-bondong ke wilayah Islam untuk belajar ilmu pengetahuan apa yang sudah dikaji. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Silahkan tugasnya dikerjakan, waktunya diamati sampai kapan. Mari kita tutup bersama-sama untuk pembelajaran kita di hari ini. Bapak mengambil sebuah pesan, bukan tentang si mata sipit atau si mata biru. Yang jelas belajar itu bisa dari mana saja. Kalian tahu arti kata tersebut, kalian sudah dewasa, kalian bisa menafsirkan apa pesan ini. Oke, demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.